Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan saya Efrem Betanius Bindi Keri dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Hari ini saya akan mengerjakan tugas geoling, yaitu disuruh menjelaskan tentang siklus air dan siklus batuan. Saya akan menjelaskan melalui PPT yang saya buat ya teman-teman. Bentar. Yang pertama, siklus batuan. Batuan merupakan benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Terdapat banyak jenis batuan-batuan yang dibedakan berdasarkan proses terbentuk dan ciri-cirinya. Batuan juga memiliki daur hidup sendiri yang dikenal sebagai siklus batuan. Pengertian batuan adalah benda padat atau solid yang terbuat secara alami dari mineral dan atau mineraloid. Batuan mengalami siklus alam yang dikenal sebagai siklus batuan atau rock cycle. Dalam siklus batuan terdapat 3 jenis batu-batuan. Berdasarkan proses terbentuknya, yakni batuan beku, batuan sedimen, batuan metamors. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan magma dari siklus batuan. Batuan sedimen adalah batuan beku yang mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca dan diangkut oleh air atau glaster dan diendapkan di tempat yang lain yang lebih rendah. Sementara batuan metafor dalam siklus batuan adalah batuan sedimen yang telah terkena penambahan suhu dan tekanan panas bumi hingga menjadi batuan metafor. Pada akhirnya batuan metamorf akan meleleh dan kembali menjadi magma sebagai awal siklus batuan-batuan. Bagaimana proses terjadinya siklus batuan? Secara umum, penjelasan siklus batuan berawal dari magma yang mengkristal menjadi batuan beku, lalu mengalami pelapukan dan erosi menjadi sedimen, yang terus mengendap menjadi batuan sedimen, kemudian terkena tekanan dan panas bumi, dan menjadi batuan metamorf yang akhirnya meleleh menjadi magma lagi. Berikut adalah gambar dan penjelasan secara rincinya. 1. Magma mengkristal dan membeku dulu. 2. Batuan membeku mengalami pelapukan dan erosi menjadi sedimen. 3. Endapan material menjadi batuan sedimen. 4. Batuan sedimen menerima tekanan dan panas bumi menjadi batuan metamorf. 5. Batuan metamorf meleleh menjadi magma. Berikutnya adalah siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian memanfaatkannya dalam proses fotosintesis, kemudian melakukan transpirasi. Proses singkat daur air, yaitu ketika air laut evaporasi atau tumbuhan transpirasi karena panas matahari akan menjadi penguapan. Proses itu kemudian membentuk awan, setelah itu awan ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer, semakin naik ke atas, suhu awan semakin dingin. Awalnya yang suhunya dingin ini berkondensasi menjadi titik-titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya akibat serangkaian proses tadi air hujan turun ke bumi atau presipitasi dan meresap ke dalam tanah atau infiltrasi. Rangkaian proses itu terjadi secara berulang dan menjadi siklus yang teratur. Ini adalah bagian singkatnya siklus air. Tahapan dan urutan siklus air jika diperinci, tahapan proses siklus air bisa dibagi dalam 5 bagian. Keempatnya adalah sebagai berikut. Evaporasi, proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini air berubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. 2. Transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. 3. Kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah.
partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. 4. Presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. 5. Infiltrasi. Singkatnya adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peranan penting dalam mendistribusikan air hujan sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan. Banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.